mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Menteri Pertahanan Insinyur Kusumi yang berkunjung ke Jakarta sejak kemarin, dan kami mengadakan satu kegiatan di Bali, dan hari ini kami bertemu secara resmi. 皆様、本日は私から、発言をしまして、その後、小泉大臣からの発言に続きたいと思います。もう温かく迎えていただいたシャープ大臣、そして今回大変お世話になりましたインドネシア国防省の関係者の皆様に心から感謝申し上げます。Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Menteri Safri dan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan Indonesia atas sambutan yang hangat dalam kunjungan saya ke Indonesia saat ini. 昨日は政府専用機をご用意いただいて、バリへご招待をいただきました。 Kemarin atas undangan Bapak Menteri, saya ke Bali dengan pesawat khusus yang disediakan oleh beliau. バリではインドネシアの豊かな食文化、そしてバリの伝統の舞踊や音楽などにも触れまして、シャーフリ大臣の短時間であってもインドネシアの幅広い多様な魅力に触れてもらいたい、その心からのおもてなしに私は心から感動をしました。 Secara pribadi, dalam waktu yang singkat itu, saya dapat mengenal lebih jauh kekayaan kuliner dan budaya tradisional Indonesia, sekaligus mempererat persahabatan dengan beliau di tengah keindahan alam yang luar biasa. きっとシャーフリー大臣の手にかかれば誰であってもインドネシアのファンにすぐになると思います。素晴らしいポストです。 Saya merasakan siapapun orangnya pasti suka dengan Bapak Safri karena keramat tamannya. シャフリー大臣から今回日本インドネシア防衛関係の前進に貢献したとして私に対する勲章授与の申し出がありました。シャフリー大臣の表情と信頼の気持ちを表していただいたものと大変光栄に思います。ありがとうございます。 Saya sangat senang sekali bisa menerima medali penghargaan yang akan disediakan oleh Bapak Safri, dan saya menghormati dan menghargai atas penghargaan tersebut. 私とシャフリー大臣は昨年の11月にマレーシアで初めてお会いして以降、東京での会談、そして電話会談、そして先月は成田空港でもお会いをしました。これほど短期間に緊密に、また率直に意思疎通を重ねているカウンターパートは世界の中で決して多くはありません。 Sejak pertemuan pertama kali kami di Malaysia pada bulan November tahun lalu, Menteri Safri dan saya telah mengadakan pertemuan di Tokyo juga, pembicaraan telepon, dan bahkan bertemu di Bandara Narita sebulan yang lalu. Tidak banyak mitra kerja yang menjalin komunikasi seerat dan seterbuka ini dalam kurun waktu yang singkat. 昨年11月の会談では私nya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, saran, menyelesaikan persoalan-persoalan. Yang jelas Jakarta segera berbenah menangani persoalan polusi. Salah satu yang utama adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Kalau nanti sudah selesai kurang lebih akan menghasilkan sampai dengan 120 MW. Dan itu kalau sudah selesai saya akan minta salah satu sumber utama dari polusi di Jakarta itu kan masih adanya industri yang menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Kalau itu bisa dikurangi terutama di daerah Suralaya yang kemudian udaranya masuk ke Jakarta, itu akan secara signifikan mengurangi. Bahkan dalam program ke depan saya mentargetkan tahun 2030 Jakarta sudah betul-betul semua mobil busnya, EV busnya atau bus listrik yang jumlahnya kurang lebih 10.000 akan kami wujudkan. Sekarang kita sudah sampai dengan tahun ini sudah 460-an, dan tahun depan pengadaan untuk bis listrik dalam porsi yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tumpukan sampah yang di Penjaringan Pak, mungkin ada update. Kenapa? Tumpukan sampah yang di Taman Kota Penjaringan. Jadi sampah di mana saja sebagai efek dari Bantar Gebang kemarin sekarang sedang kita tangani, dan mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan termasuk yang di Penjaringan sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya bersama dengan asisten pemerintahan dan juga Ibu Kepala Dinas PPAPP singkatannya buahnya Pak Kartika itu.
Kemudian juga ada Pak Wali Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Baru saja kami meresmikan 4 kelurahan yang ada di Jakarta dari 267, karena ini memang kita programkan setiap tahun kita anggarkan untuk melakukan pemenahan kantor-kantor kelurahan. Karena bagi saya pribadi, kantor kelurahan bukan hanya sekedar administratif, tapi ini adalah ujung tombak paling bawah yang berinteraksi dengan masyarakat sehingga diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik. Hari ini yang diresmikan adalah kantor Lurah Senen, Tanah Tinggi yang berada di Jakarta Pusat, kemudian Semper Barat dan Suterjaya yang berada di Jakarta Utara. Saya sudah meminta kepada Biro Pemerintahan dan Asisten Pemerintahan untuk program ini dilanjutkan, karena inilah yang akan merubah wajah Jakarta, pelayanannya mudah-mudahan lebih baik, karena inilah adalah yang paling ujung yang berinteraksi memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dan saya meminta kantor kelurahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, saran, menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan. Dan tadi saya dengar sendiri berbagai persoalan yang ada, dari persoalan KDRT, persoalan perselingkuhan, persoalan perceraian dan sebagainya. Itulah kondisi real yang di masyarakat yang tentunya pemerintah harus hadir untuk hal-hal yang seperti itu di tingkat paling bawah. Dan setelah ini, setelah peresmian kantor kelurahan, saya hadir di acara RPTRA Planet Senen. Ini adalah promosi program pembangunan keluarga yang diadakan oleh PPAPP. Dan acara kegiatan yang seperti ini, terutama di tempat-tempat yang padat penduduk, kami memberikan ruang dan support sepenuhnya. Karena kenapa yang seperti ini menurut saya menjadi lebih penting, supaya negara itu hadir. Dan tadi dilihat dari berbagai aspek, ada yang cek kesehatan, konsultasi, urusan rumah tangga, kemudian juga hal-hal lain yang ini adalah realitas dari masyarakat kita yang ada di Jakarta dengan beban kepadatan penduduk yang hampir 11 juta. Persoalannya tentunya berbagai hal, tetapi saya yakin dengan kehadiran pemerintah dalam persoalan-persoalan ini akan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.